Shalom saudara. Shalom. Semua baik hari ini, amin. Siapa yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang kuasa. Terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh staf di IKPB Cibubur yang sudah kembali memberi kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Saudara, saya mau nanya dulu, di sini siapa yang sudah menikah? Ya sudah menikah. Oh, sudah menikah. Sudah punya cucu? Ada yang sudah punya cucu? Saya banyak opa-opa, oh sudah punya cucu. Ada yang sudah punya cicit? Belum. Yang masih jomblo, saudara. Nggak ngaku ya, nggak berani ngaku ya kalau jomblo ya. Ya. Oke, saudara, hari ini saya akan bagikan buat saudara tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang kuat. Ya, karena memang tema bulan Maret ini minggu yang kedua dari gereja saudara secara terpusat, yaitu tentang bagaimana kita bisa memprioritaskan keluarga dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang terus menjadi berkat. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-1, saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya saudara, kalau saudara melihat penciptaan manusia, ya sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, kemudian terang, kemudian ada macam-macam. Baru hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, dalam ayat ini saudara, ayat yang ke-27 firman Tuhan sekali lagi saya bacakan, demikianlah Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Tuhan, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan laki dan laki di awal menciptakan, atau Tuhan tidak menciptakan perempuan dan perempuan. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, dia menciptakan satu laki dan satu perempuan. Dan kemudian Tuhan berfirman, sebelum dikasih mandat, Tuhan memberkati mereka, memberkati laki dan perempuan ini, saudara. Kemudian firman Tuhan kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Sekarang pertanyaan saya, kalau beranak cucu dan bertambah banyak, berarti apa, saudara? Berarti ada sebuah hubungan, ya gitulah saudara ya. Ada sebuah pernikahan. Cuma dulu tidak disebut sebuah pernikahan. Ada di Alkitab, maka ada menikah pada usia 30 tahun. Gak ada. Tahu-tahu pokoknya Adam dan Hawa kemudian punya anak, kemudian beranak cucu dan bertambah banyak, saudara. Nah, kemudian firman Tuhan bilang, berkuasalah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara sekalian, Allah memberikan sebuah instruksi yang pertama ketika menciptakan manusia, laki dan perempuan itu. Allah memberikan instruksi kepada Adam dan Hawa untuk apa? Untuk berkembang biak dan memenuhi bumi, untuk beranak cucu, untuk menikah, punya anak, punya keluarga, suami dan istri. Makanya laki-laki disebut suami, perempuan disebut istri. Sekali lagi ya, laki dan perempuan. Tapi sekarang ada pernikahan laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki sama banci. Ya, ada kan saudara ya, mengerikan. Kenapa terjadi? Ya itu kan ulahnya Adam juga. Ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambar Tuhan atas manusia itu menjadi rusak. Hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi, ya boleh katakan menjadi sebuah hubungan yang tidak baik sepertinya. Ada sebuah jurang yang besar.
kemudian pengaruh kuasa kegelapan, intervensi iblis, rencana iblis untuk menghancurkan sebuah hubungan yang sudah Tuhan ciptakan di awal kali Dia menciptakan manusia, itu menjadi rusak. Ya. Nah, ini adalah sebuah keluarga yang Tuhan ciptakan pertama kali. Jadi Adam dan Hawa ini menjadi keluarga yang pertama di muka bumi, dan ini sesuai dengan rencana Allah. Karena Tuhan memberkati, Tuhan sudah merestui, Tuhan memblessing keluarga ini sampai mereka beranak cucu. Adam punya anak berapa? Kain, terus Habil, terus ada Set ya, betul ya. Nah, terus beranak cucu tuh ke bawah, terus turunan Abraham, turunan Adam, sampailah kita sekarang, saudara. Kita nggak tahu generasi berapa loh. Ya. Makanya kan ada yang bilang, moyang kita siapa? Ada yang bilang Adam. Ya karena Adam yang pertama. Nah, kalau sudah baca Alkitab bisa dibaca tuh silsilahnya. Adam memperanakan ini memperanakan ini. Saudara kalau baca Alkitab sudah silsilah, itu pusing kepalanya. Ini punya anak ini menikah, ini punya anak ini menikah begini, ini punya anak ini. Nah, satu ketika saya tuh pernah iseng cari di Google, ternyata ada loh yang pernah bikin pohon keluarga, dibikin grafiknya ini. Saudara pernah bikin grafik keluarga nggak di rumah? Nggak pernah kan? Kenapa? Kadang-kadang kita aja yang sekarang begitu ketemu dengan saudara ternyata gini, lah masih saudara ya ternyata ya. Ini menikah punya saudara, ini punya saudara lagi, ternyata di garis-garis saudara. Jangan-jangan saya sama Ibu Rus juga jangan saudara nih. Kalau diurut-urut mungkin saudara kan, betul nggak? Ya zaman sekarang kalau keluarga udah jarang ketemu, manggilnya udah susah, apalagi anak zaman sekarang. Anak saya kemarin Imlek, begitu Imlek sebelum Imlek nanya, Mah, nanti kalau ketemu ini manggilnya apa ya? Au, Ai. Kan kalau orang Chinese kan bingung saudara. Terus bentar. Ini punya anak dari mama, punya adik, punya kakak, punya anak kesini. Oh iya, cari. Oh panggilnya Au kalau yang di Chinese. Nanti ketemu lagi, panggilnya siapa? Panggilnya Toaku. Panggilnya apa? Toape. Udah susah. Ya kalau mungkin di Batak ada lagi saudara, silsilah seperti itu. Nah jadi ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Tuhan memberkati sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah sebuah momen di mana Tuhan hadir. Amin. Kita sebagai orang percaya, makanya kalau kita menikah, kita diberkati pernikahannya. Bukan cuma sekedar menikah secara hukum negara, catatan sipil, tetapi kita datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, minta di blessing pernikahan kita. Ada orang bilang begini, kan yang penting udah nikah catatan sipil, kan udah sah. Ya memang secara negara sah. Ada suami istri, Anda punya sertifikat, Anda punya akte pernikahan, Anda punya buku nikah. Tetapi di hadapan Tuhan, Anda perlu datang menyerahkan diri dan berkata, ini aku Tuhan, ini keluargaku, ini suamiku, ini istriku, dan berkati aku. Makanya hamba Tuhan memberkati. Ada janji pernikahan. Saudara yang dulu masih ingat kalau catatan sipil ngucapin janji nikah nggak saudara di depan catatan sipil? Saya menerima kamu sebagai istriku yang sah, akan setia dalam segala keadaan, kaya, miskin, sakit, sehat. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Waktu catatan sipil begitu datang ditanya, betul ini anaknya ini, betul mau menikah, sudah setuju, oke tanda tangan, saya selesai. Betul nggak? Nggak lama seminggu kemudian aktenya keluar. Tapi kalau di depan hamba Tuhan, di depan Tuhan, di altar gereja, ya kita kan ditanya sama hamba Tuhan, bener nggak mau menikah sama ini? Bener nggak laki-laki menerima perempuannya, perempuannya menerima laki-laki? Ada penyematan cincin, ada janji nikah dan sebagainya. Dan itu yang akan menjadi landasan kita sebagai keluarga yang baru untuk menjalani kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga kita. Dan Tuhan membangun keluarga setiap saudara. Ketika saudara memutuskan untuk memilih pasangan hidup saudara, artinya apa? Artinya Tuhan sudah punya rencana. Jangan bilang begini, udah pacaran, mutusin nikah, di tengah jalan ribut, berantem, pengen pisah, terus bilang begini, kayaknya bukan rencana Tuhan saya kawin sama dia. Ya, lagi pacaran menggebu-gebu gitu ya, leketnya kayak perako. Begitu sudah menikah, kemudian setelah menikah banyak konflik, gak bisa selesai, berantem terus, pengen pisah, terus baru bilang, kayaknya Tuhan bukan rencana Tuhan saya sama dia. Ya kalau saudara sudah memutuskan itu, ya sudah, saudara harus ada di dalam komitmen saudara.
Makanya sebelum saudara memutuskan untuk menikah, buat yang jomblo, sebelum saudara memutuskan menikah, saudara perlu tanya Tuhan dong, bergumul sama Tuhan. Tuhan, saya pengen pacaran nih sama si A, gimana? Tanya sama Tuhan, minta konfirmasi Tuhan, minta ke hamba Tuhan, tanya mama, tanya papa, mas setuju nggak mak? Salah satu, ya ini salah satu ya, salah satu tanda bahwa itu bukan dalam rencana Tuhan ketika kedua orang tahu tidak setuju. Nah banyak orang kawin lari, dari lapangan, lari gitu. Kawin lari capek saudara ya. Nah ketika ada orang tua tidak setuju, jangan kemudian langsung marah. Marah-marah, wah mama tuh ya wah. Tanya dulu, mama tuh nggak setujunya apa? Ini calon pacar saya, ini pacar saya mah. Mama nggak setujunya apa? Mamanya kasih tahu kan. Aduh nak, kalau bisa, ini orang tua ya Bapak Ibu ya, orang tua tidak semua. Kalau bisa yang sesuku, kan begitu kan? Ya misalnya Batak sama Batak, Cina sama Cina, Jawa sama Jawa. Soalnya kalau lintas suku gitu ya, misalnya Cina sama Jawa, nanti beda budaya susah lagi. Ya orang Cina mungkin budayanya A, orang Jawa budayanya B, nanti orang Sumatera beda lagi. Itu kan nasihat orang tua saudara. Ya kan? Jangan kemudian saudara langsung marah dan berkata, wah komplain kan? Ya didoakan lagi, dikasih pengertian. Saya sama istri saya beda suku. Saya Chinese, istri saya Manado Sunda. Dia lahir di Sunda, tidak pernah tahu dan sampai sekarang belum pernah ke Manado. Tapi dia orang Manado, mamanya orang Sunda, papanya orang Manado. Emak saya selalu bilang begini, pokoknya emak pengen cucu-cucunya menikah satu suku, Chinese sama Chinese, tidak boleh nyebrang suku. Yang pacaran sepupu saya dulu sama orang Indonesia asli, umpet-umpetan kalau pacaran. Orang bilang backstreet, di belakang jalan. Jadi kalau pacaran di belakang jalan, di kolong jembatan. Jadi dia umpet-umpetan, nggak berani dikenalkan dan sebagainya. Sampai saya bilang, udah kamu doa aja, nanti ada jalannya. Kalau memang ini jodoh dari Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, pasti ada jalannya. Orang tuamu pasti setuju. Yang penting, yang pertama, sama-sama mencintai Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah saudara pilih pacar, pilih pasangan hidup, sudah tidak seiman sih, tapi dia tidak mendukung pelayanan saya, dia tidak sehati dengan saya untuk melayani Tuhan, ya berarti itu bukan dalam rencana Tuhan. Seiman artinya saudara saling mendukung. Ketika saudara melayani, ya pasangan saudara juga harus mendukung. Jangan kemudian saudara melayani, begitu pacaran hilang dari gereja, dicari sama ibu gembala, ini kemana ya komen keyboardnya, udah gak gereja lagi. Oh Sabtu malam minggu bu, nggak bisa latihan karena ada pacarnya, sama pacarnya nggak boleh ke gereja. Minggu kemana gak ke gereja? Kata pacarnya minggu untuk dia waktunya. Lalu buat Tuhannya kapan? Nah artinya itu bukan dalam rencana Tuhan. Nah setelah dia berdoa, ada jalannya saudara. Tapi jalannya memang agak ekstrim. Emak saya dipanggil pulang sama Tuhan. Emaknya meninggal. Jadi emaknya meninggal, hukum Tauratnya hancur, gugur. Ya, hukum Tauratnya gugur. Tinggal mamanya kan. Begitu mamanya ditanya, sudahlah, ini kan anak Tuhan, sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan, apa lagi? Keluarganya baik-baik dan sebagainya, anaknya saling suka. Ya akhirnya disetujui saudara. Nah setelah disetujui, baru saya sama dia. Kan udah ada satu pasangan. Jadi saya bilang, saya juga punya pacar tapi orang Manado. Gak apa-apa ya? Ya sudahlah, yang penting sama-sama anak Tuhan. Ini sudah menikah Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan memberkati. Garis bawah ya, Tuhan memberkati. Berkat apa? Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keturunan ilahi, berkat masa depan buat anak saudara, buat cucu saudara, buat mantu saudara, buat cicit sampai keturunan kesekian. Artinya berkat Tuhan itu akan turun pertama kepada pasangan suami istri, kemudian akan turun kepada anaknya, turun kepada mantunya, turun kepada cucunya, dan seterusnya. Makanya ada orang zaman dulu ketika menikah belum diberkati di gereja, sekarang ini banyak yang datang kepada hamba Tuhan minta pemberkatan pernikahan. Walaupun sudah menikah sekian puluh tahun, tapi dulu mungkin zaman orang tua kita mungkin belum percaya Tuhan, hanya upacara adat barangkali, hanya catatan sipil, belum diberkati. Maka sekarang datang sama hamba Tuhan minta, hamba Tuhan, ibu, bapak, bisa nggak saya minta diteguhkan dan diberkati pernikahan saya? Kenapa? Karena berkat itu akan mengikuti saudara seumur hidup. Amin. Berkat dari Tuhan itu akan mengikuti saudara.
Adam dan Hawa diberkati hidup mereka sampai dia melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Walaupun dalam perjalanan mereka akhirnya mereka berbuat dosa, kemudian jatuh dalam dosa, merusak semua apa yang sudah Tuhan rencanakan. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang ini di dunia ini sudah macam-macam bentuknya, saudara. Beberapa negara sudah melegalkan namanya pernikahan sejenis. Laki sama laki boleh menikah, perempuan sama perempuan boleh menikah. Lalu kalau laki sama laki menikah, yang jadi istrinya siapa? Yang jadi perempuannya siapa? Ada Bapak Ibu. Saya nggak perlu cerita di sini, susah nih Bapak Ibu nggak ngerti. Kalau perempuan sama perempuan menikah, yang jadi suaminya siapa? Ada yang berperan sebagai suami, ada yang berperan sebagai istri. Itulah mereka. Makanya sekarang muncul lagi namanya LGBT. Pernah dengar LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ada lagi yang muncul sekarang Q+. Nanti ada lagi apa lagi? Banyak banget. Kalau saudara pergi ke negara-negara yang lain, orang transgender, orang banci, ya, misalnya dari laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, mereka legal di sana. Di Indonesia mungkin belum legal, masih dikejar-kejar Satpol PP barangkali ya. Itu kalau banci yang nggak elit, saudara. Tapi kalau banci yang elit, kalau Bapak Ibu ke Thailand coba lihat, dideketin cewek, nggak taunya apa kabar? Wah, mukanya cewek, suaranya cowok, saudara. Nah, itu yang terjadi. Kuasa kegelapan mencoba merusak sebuah hubungan keluarga dengan berbagai macam cara, termasuk juga dengan pernikahan yang sekarang sudah berantakan modelnya. Tapi sebagai orang yang percaya, yang kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memberkati, maka kita harus membangun hubungan keluarga sesuai dengan Alkitab. Laki dengan perempuan, jangan salah pilih. Ya, di Alkitab tidak ditulis Adam itu sukunya apa, Hawa itu sukunya apa, tapi yang pasti dua-duanya diciptakan Tuhan. Anak Tuhan dua-duanya. Jadi kalau saudara mau menikah, yang pertama cari anak Tuhan, jangan anak setan. Ya. Ada yang bilang begini, ngapain ke gereja? Ya cari jodoh. Dimarahin. Ke gereja cari jodoh, ke gereja itu cari Tuhan. Besoknya dia lagi gereja lagi, saudara. Ditanya sama temennya lagi, kok lu gak ke gereja lagi? Ya habis saya ke gereja mau cari jodoh salah. Jadi saya gak ke gereja sekarang. Terus kemana? Ya saya ke diskotik, saya kemana? Ngapain? Ya cari jodoh juga. Karena di gereja nggak boleh cari jodoh katanya. Kan lebih baik saudara yang jomblo ketemu jodoh kan di gereja. Betul kan? Saya sama istri saya ketemu jodoh di mana? Di gereja. Ya kan? Daripada ketemu di pinggir jalan atau di sekarang lebih keren lagi ketemu jodoh di medsos. Ya kan? Bapak Ibu benar nggak? Kenalan, wah fotonya ganteng nih kayak orang Korea. Begitu. Bagaimana kalau kita ketemu? Kayaknya kita udah cocok nih, ngobrolnya udah nyambung. Begitu ketemu, makanya beda, saudara. Batal. Berapa banyak orang kemudian jadi salah memilih pasangan hidup, salah menentukan keluarga hanya gara-gara pilih dari medsos, hanya gara-gara ketemu dengan teman, kemudian cocok ya, ya bukan bicara cocok. Keluarga itu kontraknya seumur hidup sampai mati, nggak bisa tengah-tengah 3 tahun aja ya, nggak bisa, saudara. Betul nggak? Kalau saudara sudah memutuskan dengan pasanganmu, ya sudah, mau dia punya kelebihan, mau dia punya kekurangan, mau dia cantik, mau dia kemudian lama-lama tambah gak cantik, mau dia sekarang kurus, tiba-tiba nanti udah punya anak belum jadi gendut, ya sudah, saudara terima. Nggak bisa kemudian 4 tahun kemudian, istriku, maaf ya, waktu kita menikah beratmu 45, sekarang beratmu udah 87, ya jadi sudah ya kita selesai sampai di sini saja. Ya nggak bisa, saudara. Kan firman Tuhan bilang hanya maut yang memisahkan. Betul nggak, saudara? Jadi jangan pernah pernikahan itu hanya untuk coba-coba, hanya untuk memenuhi keinginan mama. Nah ini anak-anak muda nih, jangan sampai mamanya udah ribut. Ayo cepet nikah, aduh mama tuh udah pengen nimbang cucu, umur mama tinggal 10 tahun lagi nih, udah umur 70. Cepet menikah, karena diburu-buru sama mamanya, maka si anak muda ini ekspres cari pacar. Ya, sabuk aja yang penting pinggir jalan, singkat aja. Mak, ini pacar saya, cepet nikahin 2 bulan kemudian. Begitu nikah berantakan pernikahan. Babak belur, saudara. Ya kan? Hati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah problem di tengah jalan, saudara nggak bisa selesaikan, saudara nggak siap, ya sudah resiko neraka, saudara. Makanya lagi pacaran semuanya surga, betul kan? Kalau pacaran semuanya surga, jalan juga ditutup, mau makan apa ya? Makanya selalu enak-enak. Benar kan? Di restoran, makan kasih yang enak-enak,
jalan ditutup, ya kan? Bener kan? Naik mobil dibukain pintu, coba udah menikah 2 tahun, makannya apa? Pecel lele dingin sih. Mau makan enak, ya kan? Mau gimana? Nanti lagi lah. Iya, tidur nggak kenal suaminya, nggak tahu ya pas tidur bareng suaminya ngorok, marah istrinya. Ya kan, istrinya begini, suaminya komplain. Ya itu kan namanya sebuah hubungan dua orang yang berbeda. Dipersatukan, yang harus dijadi satu, saling menerima satu dengan yang lain. Jadi ketika saudara menikah, ketika saudara membangun keluarga, ada hukum yang wajib harus saudara lakukan, yaitu keluarga saudara harus dipelihara. 1 Timotius 5 ayat 8 saya akan bacakan buat saudara. Tetapi jika seorang tidak memelihara apa saudara? Keluarganya, ia telah menyangkal imannya dan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Tuh lihat, Timotius bilang. Jadi kalau saudara sudah menikah dan saudara tidak memelihara keluargamu, tidak menjaga, tidak merawat keluargamu, maka saudara lebih buruk daripada orang di luar yang nggak percaya Tuhan. Ngeri kan saudara? Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah menikah, sudah sudah diberkati, kemudian saudara tidak memelihara keluarga saudara, artinya tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan suami, tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan apapun yang sudah Tuhan percayakan, artinya saudara lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Apakah dalam sebuah hubungan keluarga semuanya manis-manis saja? Ya tidak juga, pasti ada konflik, pasti ada clash, ada masalah, ya berantem itu udah biasa saudara. Nggak ada namanya keluarga itu surga terus-terusan, nggak ada. Pasti kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi karena dua pribadi yang berbeda. Saya dengan istri saya dua pribadi yang berbeda. Dia orang Manado, senang dengan masakan Manado. Saya nggak terlalu senang. Terkadang ayo pak icip lah. Kadang-kadang saya juga ngotot, galah gitu. Ya kan? Saya senang dengan misalnya wisata dengannya alam-alam gitu, ke gunung, bukan naik ya, maksudnya ke alam, ke gunung, ke pantai. Istri saya nggak suka. Jadi kalau saya bilang, ke Bali yuk, mau. Kenapa? Ya kalau ke Bali kan alam gitu kan saudara ya. Ya. Tapi dia lebih senang kemana misalnya? Kalau dia ke mall yuk, dia senang. Karena memang itu kesenangannya saudara. Ya sekali-kali ya sudah, apalah jalan-jalan ke mall. Jadi kalau saya mau jalan-jalan itu, mana ya jalan-jalannya? Misalnya ke Bali, dia nggak suka. Anak saya juga nggak terlalu suka. Jadi kalau ke pantai foto-foto nggak bisa lama. Ya cari yang alam, dia nggak terlalu suka. Apalagi yang banyak pohon-pohon, dia juga nggak terlalu suka. Jadi kan saya harus menyesuaikan, dia juga harus menyesuaikan. Terkadang kita juga suka ribut, gantian sih atau gimana, ya sudah nggak apa-apa, itu sebuah keadaan yang tetap menjadi sebuah komitmen buat kita, harus kita pelihara. Dia nggak terlalu suka, bahkan boleh dikatakan kalau bisa jangan naik pesawat terbang, karena pernah sekali waktu naik pesawat terbang kondisinya tidak enak, ya turun ketinggian mendadak, gitu kan. Padahal itu pesawat nomor 1 di Indonesia, maskapai terbaik nomor 1 di Indonesia. Kemudian dia langsung sampai sekarang nggak mau lagi. Jadi kalau waktu kemarin tahun yang lalu ke Bali yuk, udah saya bujuk-bujukin, ya sudah, tapi jangan naik pesawat, ya sudah naik mobil lah, ya kan, bisa jalan kaki, ya kan, ya sudah naik mobil lama 19 jam saudara, benar nggak? Ya kan jenuh, capek di jalan, begitu diajak lagi kedua, ketiga kalinya, dia juga mikir juga, udahlah, ngapain cari yang lain aja, gitu kan? Nah jadi ya, itu harus dipersatukan, harus dibicarakan, jangan kemudian menjadi sebuah sumber konflik. Jadi keluarga saudara harus dipelihara. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara sudah menikah, apalagi yang sudah menikah puluhan tahun, saudara pasti sudah paham bagaimana mengurus keluarga saudara. Sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cicit barangkali. Yang baru menikah, belum punya anak misalnya, baru berdua saja, saudara harus memelihara. Jangan sampai keluarga saudara kemudian berantakan, keluarga saudara jadi babak belur di tengah jalan. Karena saudara tidak mengurus keluargamu dengan baik. Ini firman Tuhan. Kalau tidak dipelihara, maka saudara lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Artinya apa? Saudara nggak ada bedanya dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Walaupun saudara sudah ke gereja setiap minggu. Karena apa? Karena saudara tidak mengurus keluarga. Saya kan di sekolah Bapak Ibu. Saya kan di sekolah. Murid kami kan 750 kurang lebih. Dari mulai pre-playgroup umur 2 tahun sampai anak SMA umur 16-17 tahun.
Terkadang saya suka sedih gitu ngelihat ada orang tua sepertinya kok nggak ngurus anak ya. Contoh, suatu ketika saya ditelepon salah seorang guru TK. Sedih, bagaimana ini ya? Kenapa, Miss? Ini anak TK kan pulang jam 10. Jam 11 orang tuanya belum jemput. Sudah ditelepon di WA nggak jawab-jawab. Sampai akhirnya sekolah itu gurunya mau makan, bingung ini anak siapa yang jaga, udah mulai ngantuk. Akhirnya dikasih makan sama gurunya, dimasakin telur, dibikinin sosis, makan. Akhirnya anak itu tidur di kelas, ya sudahlah tidur di kelas. Orang tuanya ditelepon, di WA, gak jawab-jawab. Sampai jam 1, jam 2 gak dijemput-jemput Bapak Ibu. Sampai jam 3, setengah 4, guru udah mau pulang, anaknya gak dijemput. Jadi ini bagaimana saat ini, apa saya tungguin? Saya agak kejem jawabnya. Taruh di security aja. Supaya orang tuanya tahu diri. Nanti kalau orang tuanya marah, suruh ketemu saya. Saya bilang, marah. Tak marahin lagi orang tuanya. Itu anak siapa? Anak itu kan sekolah pulang jam 10 TK. Berangkat jam setengah 8, pulang jam 10. Masa setengah 4 belum dijemput? Akhirnya datang orang tuanya. Dengan entengnya bilang itu gini. Oh iya Miss, maaf. Saya tuh sekalian jemput kokonya yang SMA yang pulang jam 3 seperempat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang tua seperti ini, kira-kira kalau bisa nabung saudara. Mana saudara? Maksudnya saya kira, Anda kan punya anak balita di bawah 5 tahun, pulang jam 10. Ya Anda harus korban dong, urus anakmu, dibawa pulang dulu, taruh di rumah, ditidurin, atau kasih makan, ditipin sapa, nanti jemput lagi kokonya. Toh kokonya kan anak SMA, nggak perlu dijemput juga dia masih pulang sendiri, kan gitu saudara. Artinya apa? Orang tuanya abai dengan apa? Dengan anaknya, dia nggak urus anaknya. Sampai ada anak saudara kalau setiap datang pagi ke sekolah itu gurunya marah-marah terus. Aduh, kalau lihat anak ini kayak orang bangun tidur saudara, kayak orang bangun tidur, baju nggak disetrika, pakai rompi nggak dikancingin saudara. Pernah suatu ketika begitu masuk kelas wali kelasnya lihat itu rompi 3 kancing, tiga-tiganya nggak ada sebuah kancingnya. Sampai ditanya sama wali kelasnya, nah kamu tuh pakai rompi apa enggak sih? Pakai sih. Itu kancingnya nggak ada semua, kamu nggak tahu. Waduh, nggak tahu saudara, ini mama saya. Kamu nggak pernah bilang sama mamamu kalau itu kancingnya putus? Udah pernah bilang. Terus mama bilang jahit sendiri. Anak laki-laki suruh jahit kancing rompi Bapak Ibu. Anak SMP kelas 7, kelas 1 SMP suruh jahit kancing rompi. Mama lihat, mamanya masih ada di rumah. Berangkat terlambat Bapak Ibu. Jadi turun dari kendaraan tuh udah kayak orang itu. Dia masuk kamar mandi, dia kocok masuk kelas udah babak belur. Ini kan nggak dikancing. Akhirnya apa? Akhirnya gurunya cari cemiti di TU, kasih cemiti dulu supaya rapat gitu kan. Nanti pulang kamu itu. Orang tuanya dipanggil besoknya sama wali kelas. Mam, tolong anaknya diurus. Anaknya suruh mandi. Anak orang itu bilang gini, sudah saya bangunin, sudah dari pagi tuh susah banget apa segala macam. Tapi mam bukan masalah itu. Ini bajunya nggak disetrika, rompinya putus semua dan sebagainya. Itu kan saudara tidak memelihara keluarga, betul nggak? Harus dipelihara, harus dijaga. Anak-anak saudara harus diurus, jangan dikelelerin, ya, jangan dibiarkan tidak terurus. Keluarga bukan sekedar hanya hubungan darah, amin saudara. Suami istri menikah punya anak itu hubungan darah, itu keluarga, bukan hanya itu. Tapi keluarga adalah fondasi dari segala fondasi hidup kita. Kalau keluarga saudara berantakan, maka fondasi tiang hidup saudara berantakan saudara. Karena fondasi hidup saudara salah satunya adalah keluarga kita. Suami, istri, anak itu adalah tiang keluarga. Kalau satu tiangnya putus, ya oyek semua saudara, tahu oyek ya, pasti bisa runtuh. Makanya perlu dipelihara, dirawat dengan baik. Keluarga harus diprioritaskan dalam segala hal, karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebahagiaan saudara. Jadi memprioritaskan keluarga itu sebuah keharusan, bukan sebagai sampingan. Amin. Saudara bekerja setiap hari bagus, cari uang setiap hari bagus. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah punya keluarga, suami, papa cari uang, saya nanya, buat siapa? Ya buat keluarga, buat istri, buat anak, betul kan? Kan gak mungkin udah punya istri, udah punya anak, cari duit buat dia sendiri gitu kan. Papanya happy, bajunya bagus, sepatunya keren, anaknya sepatunya bolong, istrinya pakai sendal terus. Ya kan gak juga. Jadi harus kita juga memprioritaskan keluarga kita.
Karena hukumnya sekali lagi saudara harus memelihara. Amin saudara. Siapa sih anggota keluarga? Suami, istri, anak, dan seterusnya yang ada di keluarga saudara. Kalau saudara sudah punya cucu, ya cucu saudara juga anggota keluarga. Nah sekarang apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kita bisa memelihara keluarga kita? Yang pertama adalah ada tanggung jawab dan pengorbanan. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab, punya korban yang harus diberikan untuk membuat keluarga kita terpelihara dan diberkati. Kolose 3 ayat 21 bilang begini, hai bapak-bapak, ini buat bapak-bapak nih, janganlah membuat anak-anakmu menjadi murka, supaya mereka jangan patah semangat. Kenapa firman ini buat bapak-bapak? Karena bapak-bapak sebagai pemimpin. Betul nggak? Firman Tuhan bilang ini, pada akhir zaman Tuhan akan mengembalikan hati anak-anak kepada siapa? Bapaknya, bukan kepada ibunya. Bapak itu adalah figur duplikasi Tuhan di dunia. Kalau bapaknya udah menyeramkan, maka dia berkata Tuhan pasti menyeramkan. Why? Karena ketika kita berdoa, kita bilang begini, Bapa kami yang ada di surga. Kalau kata Bapa itu tidak bisa disebutkan oleh kita atau oleh anak itu, berarti ada sesuatu yang salah dengan bapaknya di dunia. Jadi kalau dia mau nyebut Bapa, dia nggak bisa keluar. Kenapa? Begitu bilang Bapak, kelihatan bapaknya lebih marah, pukul, sabet, banting, usir, dikerem gitu kan. Dia punya luka dengan Bapa. Makanya firman Tuhan, hai Bapa, jangan membuat anakmu jadi murka. Jangan membuat anakmu jadi berontak, supaya mereka jangan patah semangat. Ada begitu banyak keluarga yang tidak terpelihara karena faktor bapak, karena faktor ayah. Ayah nggak bertanggung jawab, nggak mau ngurus anak, ya tidak mau menjadi bapak yang menjadi teman buat anak. Anak saya 2 perempuan, dua-duanya beda karakter. Yang kakaknya sudah bekerja, sudah lulus S1, sudah bekerja. Dia introvert murni. Jadi kalau tidak diajak ngomong, dia nggak ngomong. Kita pernah ke Bali 19 jam, nggak ngomong Bapak Ibu. Pergi sama saya nih berdua, saya di jalan berdoa, Tuhan saya ngomong apa ya sama dia ya? Maksudnya gini, ngomong apa yang bisa mancing dia cerita. Kalau saya ngomongin, Ci, gimana kerjaannya Ci? Oke ya? Oke. Itu doang. Kalau di chat, Ci lagi apa? Jawabnya entar, sekian jam kemudian. Tidur, itu doang. Kita chat panjang lebar, dia jawabnya 2 kata, nggak apa-apa. Saudara kira-kira udah panjang lebar, kira-kira bisa nggak? Aduh, saya bilang, telepon, video call, gitu. Tapi beda dengan adiknya ekstrovert, ya kan? Wah, pokoknya nggak diajak ngomong, dia akan ngomong. Kadang-kadang kita suka kehabisan bahan untuk jawab dia. Jadi terkadang saya harus ngikutin maunya dia, saya harus ngikutin dunianya dia. Pak, tahu nggak Pak? Ini ada begini. Oh iya, padahal saya nggak tahu. Oh iya, oke. Pak, dengerin Pak, ini keren artisnya. Ini dia kalau nyanyi, nadanya, oktavnya tinggi banget. Dengerin. Dia putar di mobil pakai Bluetooth. Saya dengerin, saya memang nggak ngerti. Tapi saya coba pahami anak itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak pahami dia, nanti dia murka dan dia patah semangat. Betul saudara? Makanya bapak-bapak di sini, kalau anakku lagi cerita, memang kita pegel, kita capek, kita nggak suka, minimal please lah, dengerin dulu dia cerita ngomong, dengerin dia mau ngomong apa, dengerin dia punya keluh kesah apa. Kenapa? Kalau misalnya kita langsung tembak dan berkata, sudah deh, papa capek, entar lagi ya, maka dia akan menjadi orang yang patah semangat hidupnya. Betul nggak Bapak? Berapa banyak ada orang tua tidak mau berkorban, tidak mau bertanggung jawab untuk keluarganya hanya gara-gara apa? Capek, udah pegal di kantor, udah stres di kantor, di rumah anak pengen cerita terus dan sebagainya. Anaknya lagi kecil, lagi bayi belum bisa jalan. Tuhan cepat anak saya bisa jalan. Begitu anaknya jalan lari-lari, bapak ibu protes lagi. Aduh ini anak gak mau diem banget ya, jalan terus, keliling terus. Anda kecapean. Bener nggak? Jadi mari kita berkorban. Anak saya kan kelas 12. Dia bilang, Pak, aku mau kuliah ambil beasiswa. Oke, bagus. Saya kasih semangat. Ayo ikut ujian. Dia ikut seleksi. Bulan Maret tahun yang lalu, saudara. Bulan Maret tahun yang lalu. Waktu dia kelas 11. Dia ikut ujian salah satu kampus di Alam Sutra. Dan
Dia lolos dapat 100%. Padahal masih kelas 11. Kuliah nanti bulan Agustus nih, baru nanti Agustus. Dia sudah merancang, nanti saya mau begini Pak, nanti saya mau begini. Ya saya support aja. Sampai terakhir dia bilang begini, Pak, saya itu kemarin nilai saya the best itu, terbaik kedua di kelas, di jurusan dia. Saya mau kejar dikit lagi supaya saya dapat peringkat pertama ketika nanti lulus-lulusan. Oke, tak bilang gitu. Oke, bisa nggak? Emang agak susah sih, lawannya agak berat. Tapi pasti bisa deh. Coba aja, selisihnya berapa sih? Selisihnya sih nggak jauh rata-ratanya. Udah pasti bisa, belajar deh, ayo deh. Tiba-tiba, saudara, tiba-tiba, kayak ada suara hati, saya percaya itu Roh Kudus. Dia bilang gini, kasih challenge buat anak-anak supaya dia semangat. Aduh, challenge apa nih dalam hati saya kan? Tiba-tiba saya ngelutuk, saudara. Dek, kalau kamu juara 1 ya, kalau kamu the best, kamu belajar, kamu the best. Kuliah, nanti kamu kuliah, laptopmu papa ganti. Kan dia laptop lungsuran dari cicinya. Sudah laptop jadul lagi. Laptopmu tak ganti sama Pak. Saya nyeplak, saudara. Tak ganti MacBook ya. Kan kuliah di Jakarta kan MacBook tuh sebuah keharusan sepertinya. Tak ganti MacBook yang kayak punya cici. Harganya 16 juta Bapak Ibu. Tapi saya ngomong aja. Pokoknya kalau juara 1, beliin MacBook. Emang Bapak ada duitnya? Enggak. Sekarang ada cicilan 12 bulan 0%. Tadi juga saudara, saya bilang, ayo dek, cepat. Dalam hati begini saudara, kalau sampai dia berhasil, kan resiko saya. Tapi kalau dia tidak berhasil, bukan berarti saya senang, ya enggak saudara. Ya kan? Ayo deh, cepat. Bener ya Pak, bener. Dia kemarin record 1, belajar dari pagi sampai siang sampai malam, diajak makan gak mau, diajak ngobrol gak mau, diajak jalan-jalan gak mau. Puji Tuhan, hasilnya bagus saudara. Walaupun masih dalam target satu belum nyampe, baru kedua. Ayo deh, ada ujian praktek. Ayo deh, ada ujian sekolah terakhir. Ayo kejar, masih ada waktu. Beda dengan cicinya. Dan saya harus belajar memberikan semangat buat dia sebagai seorang ayah. Memberikan apa? Motivasi kepada dia. Karena sebentar lagi bulan Agustus September dia akan berpisah dengan saya. Dia akan kuliah dan dia akan kos di tempat yang lain jauh. Saya tinggal berdua dengan istri doang. Walaupun cicinya kan di Gading Serpong kerjanya. Saya bilang, Ci, kalau bisa kamu kalau cari kerja jangan jauh-jauh lah, di Gading Serpong atau BSD aja. Jangan ke Jakarta. Kenapa sih Pak? Ya kalau sekalian tuh dekat Gading Serpong, Alam Sutra kan tinggal belok kiri, belok kanan. Kalau satu di Jakarta, satu di Serpong, itu kan dua tempat yang berbeda, butuh waktu dan buang tenaga, saya bilang gitu kan. Nanti kan kalau adik kamu ada apa-apa, kamu tinggal gampang. Adikmu perlu apa, cicinya tinggal dekat, paling naik Gojek 15 menit nyampe. Jadi saya memberikan semangat buat mereka, saudara. Itu sebagai tanggung jawab pengorbanan orang tua untuk anak, untuk istri. Jadi kalau saudara tidak peduli dengan anak saudara, terserah. Kamu mau sekolah-sekolah, ya mau beasiswa terserah, mau nggak kuliah ya terserah. Pokoknya papa nggak mau tahu hidupmu. Berarti saudara bukan keluarga yang, bukan orang yang memelihara keluarga. Saudara abai, hati-hati loh. Kalau saudara abai dengan keluarga, Tuhan bilang apa? Saudara seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ngeri kan saudara? Makanya pelihara hidup saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan membuat anakmu jadi patah semangat. Dorong, Pak, saya tuh gak punya uang buat nyekolin anak saya Pak. Gimana caranya? Minimal ibu-ibu kasih semangat buat dia. Ayolah, berdoa ya nak, supaya mama punya duit, supaya mama punya uang buat kamu kuliah. Kamu belajar yang rajin. Siapa tahu ada rezeki nanti. Ada berkat nanti. Saya mau cerita saudara, ada satu anak dia pengen kuliah, gak bisa ngambil beasiswa. Karena dia pernah satu tahun gak naik, kelas 10 gak naik kelas 11. Kan syarat beasiswa itu kan tidak boleh tidak naik, harus naik terus. Kami mau upayakan dapat beasiswa, aduh gak bisa, anaknya gak naik. Tapi anak ini datang lagi ke saya, Sur gimana Sur, saya mau kuliah, saya mau cari beasiswa. Kamu gak naik sekali, jadi secara rapat gak bisa. Ada cara lain gak? Saya belum nemu, saya bilang gitu. Maaf saudara, dia dari keluarga yang tidak mampu. Orang tuanya sudah hands up, nggak bisa biayain. Dia sekolahnya dibiayain neneknya. Bukan orang tuanya, dibiayain neneknya. Ya ini bapaknya tidak memelihara keluarga. Neneknya membiayai semua cucunya. Papa mamanya semua lepas tangan, neneknya sudah pensiun, ngebiayain semua cucu-cucunya. Kurang ajar nggak bapak ibunya jadi anak-anak.
Jadi dia hanya mengandalkan satu anaknya yang sudah punya usaha, sudah punya penghasilan, setiap bulan support neneknya, tapi bukan buat hidup neneknya, tapi buat nyekolahin cucu-cucunya dari anak-anaknya yang lain. Singkat cerita, saya ngobrol sama ketua yayasan, ngobrol dan sebagainya, kemudian ada jalan kuliah magang di Taiwan. Jadi kuliah di Taiwan, tapi boleh kerja, digaji sama sekolah, kerjanya di sekolah, digaji, dihitung per minggu berapa, kali sebulan sekian, pokoknya cukup buat hidup, bisa buat bayar kuliah, legal. Nanti kalau libur Sabtu Minggu bisa kuliah, bisa kerja lebih panjang karena libur. Nanti kalau anaknya masih punya semangat, liburan semester atau summer atau apa gitu kan, ada libur panjang, boleh kerja lagi, lebih banyak lagi duitnya. Pokoknya dihitung dan sebagainya bisa dapat duit karena kita punya kerjasama dengan orang yang ngurus di sana. Singkat cerita, anaknya dipanggil dan anaknya bilang, sudah lah, saya pokoknya mau kuliah di Taiwan lah, mau di mana, saya mau. Jurusan apa? IT. Nggak ada IT, yang dibuka adalah bahasa Mandarin. Sudah nggak apa-apa, wis bahasa Mandarinnya wis nggak apa-apa. Kamu bisa bahasa Mandarin? Kagak. Dia bilang, yang penting pokoknya saya mau, yang penting saya bisa kuliah. Belum deal, saudara. Dia sudah buka YouTube, cari belajar Mandarin gratis lewat YouTube. Dia mau belajar Mandarin. Singkat cerita, kami cerita sama beberapa orang. Ada anak nih nggak bisa kuliah, keluarganya begini-begini, tapi ada kesempatan seperti ini. Biaya pertama itu 20 juta untuk ngurus paspor, tiket dan sebagainya. Tapi nanti anak itu diajar gini, kamu dikasih modal 20 juta, kamu seperti utang. Nanti kamu cicil. Kita bilang sama orang tuanya, bisa nggak mamanya minjemin atau keluarganya ngutangin dulu ke anak ini, nanti anak ini kerja, dipotong kemudian bayar ke keluarganya. Ternyata keluarganya bilang, nggak ada yang mau, bapaknya nggak mau, apalagi keluarga yang lain, nggak ada yang mau. Oh ya sudah, nggak ada yang mau. Anak ini udah sedih, terus aduh gimana nih, saya bisa kuliah nggak? Singkat cerita, kami cerita sama seseorang, dan orang bilang, berapa sih ini biaya pertama ini? 20 juta. Oke, kasih saya waktu ya. Saya akan ajak beberapa teman saya untuk support anak ini. 2 hari kemudian dia transfer 20 juta ke anak sekolah. Dia bilang gini, Bis, ini saya kirim 20 juta, tidak perlu tahu ini orangnya siapa, bilang aja ada orang yang ingin bantu untuk anak ini bisa kuliah. Tapi dia bilang gini, ini uang saya kasih buat sekolah, bukan buat anak ini. Sekolah pinjemin ke anak ini harus bayar ke sekolah. Bikin komitmen supaya nanti tahun depan bisa buat nyekolahin lagi, Bapak Ibu. Paham ya? Bisa buat nyekolahin orang lagi, bisa buat pinjemin lagi. Anaknya dipanggil, nih kamu siap berangkat ya, sudah ada 20 juta, kamu harus bayar cicil dari hasil kerja kamu. Ketika anak yang tidak punya kerinduan, tidak punya semangat, tapi ketika ada orang yang menyemangati, Tuhan tuh pasti buka jalan, Bapak Ibu, percaya sama saya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang merasa sih nggak punya uang buat nyekolahin anak, ini mas semangat dulu deh. Kalau saudara punya semangat, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Gimana saudara mau diberkati Tuhan kalau saudara sendiri nggak punya semangat? Betul nggak saudara? Ayo punya semangat, ya. Nah, sebagai orang tua, saudara memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk mendidik, untuk melindungi, mencintai anak-anak saudara. Diajarin, dididik, ya, dicintai, jangan digaplokin tiap hari. Ini butuh pengorbanan, ini butuh kesetiaan, ini butuh apa? Ini butuh waktu yang gak terbatas. Mencintai anak saudara itu bukan sejak dia bayi sampai umur 5 tahun doang. Mencintai anakmu adalah ketika dia mulai dari kandungan sampai dia lahir, bahkan sampai dia sudah punya cucu sekalipun, sudah punya anak cucu saudara sekalipun, saudara tetap berkata dia adalah anakmu. Tidak ada namanya bekas anak. Amin. Nggak ada. Maaf, bekas istri, bekas suami ada kalau ada perceraian. Tapi namanya bekas anak nggak ada, saudara. Bekas mama saya ada. Artinya saudara harus mendidik, ngajari, melindungi, memproteksi, mencintai dengan kemampuan yang saudara miliki. Mencintai anak itu bukan cuma sekedar dikasih duit, kasih handphone yang bagus, kasih duit buat jalan. Enggak. Mencintai itu ngelus-ngelus, muji anak, pulang sekolah ditanyain, "Deh, kamu gimana sekolahnya?" Ya, anak cerita didengerin, dibelai. Saya kalau ke mall kadang-kadang dengan anak saya tingginya udah hampir sama. Ya,
Ya, saya ke mall pakai sepatu kets kadang-kadang karena sengaja jepit lah. Nah, di mall ya udah saya rangkul, saya jalan. Mungkin orang kalau nggak kenal ini pasti ini rangkul siapa gitu kan. Kalau nggak kenal jalan aja. Ada ke date, istri saya nggak mau ikut kan, dek makan nih dek, gimana pak? McD, 24 jam kan? Ayo kita berdua aja ngobrol, dia cerita saya dengerin, makan aja, makan kentang, makan hamburger apa segala macam, ngeden aja, nggak apa-apa. Itu mencintai bapak ibu. Anak saudara akan merasakan cinta dan kasih dari orang tua dan itu bisa mengubah hidupnya. Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan. Amsal 22 ayat 16. Tuntunlah anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripadanya. Ketika saudara memberikan arahan kepada anak saudara, maka anak saudara tidak akan menyimpang ketika nanti dia besar. Warisan yang terbesar buat anak saudara adalah apa? Teladan, nasihat. Maaf saudara, duit gampang dicari. Tapi kalau anak saudara misalnya sudah jauh dari saudara, kuliah, kos di luar kota, tiba-tiba amit-amit saudara ya terkena pergaulan yang salah, apa saudara tidak akan menangis berhari-hari? Tapi ketika kita menuntun anak-anak kita, memberikan contoh yang baik buat mereka, maka dia akan selalu ingat apa yang papahnya, apa yang mamahnya pernah ajarkan. Orang tua kadang-kadang banyak kesalahan, banyak kekurangan. Betul saudara? Saya pun juga kadang-kadang belum bisa menjadi teladan yang baik. Kadang-kadang gini, nah ayo tidur, udah malam, besok sekolah. Bapaknya belum tidur, bapaknya masih main HP, anaknya suruh tidur, bener gak? Nah, ayo mandi, udah sore ini, udah sore mandi. Anaknya bilang, aku udah mandi belum? Belum, lah apa aja belum, ya gimana saya suruh mandi? Itu kan hal yang sederhana, betul saudara? Hal yang kecil-kecil kan? Nah itu lah, makanya terkadang kita sebagai orang tua untuk menjadi teladan itu butuh perjuangan. Tetapi percayalah kalau kita berjuang, kalau kita bersama-sama melakukan ini, maka suatu hari nanti mereka bisa tahu apa yang kita ajarkan itu baik, supaya itu menjadi modal buat anak kita. Berikutnya tanggung jawab anak. Amsal 23:22. Kalau saudara sebagai anak, dengar nasihat ayahmu, karena engkaulah anak yang telah lahir oleh nasihat itu, dan janganlah engkau membenci siapa? Ibumu ketika ia tua. Ayo anak dengerin. Ini hukum. Dengar nasihat ayah, jangan benci ibumu. Karena firman Tuhan bilang 10 perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umur. Kalau saudara mau panjang umur, diberkati, dengar nasihat ayahmu. Mungkin nasihatnya menyebalkan, mungkin nasihatnya bikin kuping saudara gak enak, mungkin nasihatnya seperti menggurui, dengar pokoknya. Dan jangan pernah membenci ibumu ketika dia tua. Hati-hati. Ada banyak orang punya uang, diberkati Tuhan, ketika ibunya sudah tua, sudah jompo, maaf, dia nggak mau urus ibunya, dia kirim ibunya ke panti jompo, bayar. Dia nggak mau ibunya tinggal serumah sama dia, repot, sudah tua, pikun. Ingat saudara, ibumu adalah orang yang berjuang 9 bulan 10 hari mengandung, melahirkan, bertaruh nyawa. Jangan pernah sakiti hati. Makanya ada istilah surga di bawah telapak kaki. Di doa, di buku, namamu di suatu. Hati-hati, ibumu harus menjadi prioritas. Papa saya November kemarin baru dipanggil pulang, tinggal mama saya. Saya belajar jaga dia. Walaupun kami keluarga satu kota, kadang-kadang udah itu makan, yuk jalan-jalan, butuh apa? Terkadang nggak cocok waktunya. Tapi saya belajar. Ini adalah orang tua terakhir saya yang masih hidup, yang harus saya jaga, saya harus kasihi dengan apa yang kita bisa. Jangan lagi orang tuanya hidup, nggak pernah dikasih makan enak. Begitu sudah mati, di depan petinya ada ayam, ada bebek, ada apel Washington, ada jeruk sakis, ada macam-macam. Di dalam petinya dikasih handphone, dikasih apa. Waktu hidup, mamanya bilang pengen makan enak sih. Usah mah, gak usah makan enak-enak lah, udah tua, darah tinggi. Begitu udah mati, semua dikeluarin semua. Bebek lah, ayam lah. Begitu udah meninggal, kuburannya dibangun sampai 1 M harganya. Ketika masih hidup ditaruh di rumah jompo. Gimana sih? Benar gak saudara? Ada gak seperti ini? Ada banyak. Anak-anak yang
tanggung jawab adalah orang tua. Hormati dia, sayangi dia, karena dia adalah wakil Tuhan. Dan yang terakhir, sediakan waktu untuk keluarga. Lihatlah betapa baiknya dan betapa manisnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu seperti minyak yang tercurah ke kepala dan turun ke janggut. Janggut Harun yang turun ke kemah jubahnya. Itu seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab disitulah Tuhan memberikan berkat, yaitu hidup yang kekal. Hidup rukun bersama dengan keluarga. Adik, kakak, cici, koko, jangan suka berantem. Jangan ribut warisan. Orang tuanya masih hidup, udah ribut warisan. Orang tuanya masih ada, udah ribut. Nanti kalau misalnya papa meninggal, mama tinggal sama siapa? Kalau mama meninggal duluan, papa tinggal sama siapa? Ada hidup rukun. Papa saya ketika hidup, dia selalu pengen kalau apa-apa semuanya harus kumpul. Jadi kalau dia lagi mau makan, dia teleponin satu-satu anaknya. Ada di mana? Lagi di sini kong. Nih kong lagi makan nih pulang gereja. Kesini nggak? Aduh, udah kadung kong, udah nentuin makan sendiri. Oh ya udah. Nanti kalau mau pergi nih, mau pergi keluar kota misalnya, udah janjian mau ke Jakarta ya. Nanti ada satu anak yang nggak bisa. Nanti baju bisa batal. Udah nggak usah, batal. Jadi dia berusaha untuk kumpul dan menyediakan waktu bersama keluarga. Sekecil apapun, setidak enak apapun, walaupun dia sakit, kan dia jantung saudara. Suatu ketika dia bilang gini, mau di tempat adem sih, kata dia tuh. Jadi ceritanya kita kemana tempat adem? Arunika. Wah, sekarang udah bagus ya. Ke Arunika, itu dia jalan dari parkir bawah naik ke Arunika, ngos-ngosan tapi berhenti beberapa kali. Tapi dia jalanin Ustaz. Dia nggak kali. Kenapa? Karena dia happy. Anaknya, mantunya, cucunya ikut semua. Dari jam 12 pulang setengah 6 sore sampai udah gelap. Kan semakin lama semakin dingin saudara. Turun lagi dari atas ke bawah. Tapi dia happy tuh. Ke Jakarta jalan-jalan keliling mall dan sebagainya. Yang penting anak kumpul, yang penting punya waktu buat keluarga. Entah sedikit, entah banyak, ambil waktu buat keluarga. Amin saudara. Kalau perlu suka jalan bareng, ajak anak saudara kemana? Ke mall kayak berenang lah atau apapun. Terkadang kita memang capek, tapi ya cobalah diatur waktunya supaya saudara punya waktu bersama keluarga. Karena quality time bersama keluarga itu penting. Saudara bisa ngobrol, saudara bisa ngomong. Ketika di mobil juga jangan supir doang yang melotot, istri tidur, anak semua tidur. Lama-lama supir juga tidur di mobil. Ya kan? Coba ada waktu buat ngobrol, ada waktu buat guyon, ada waktu buat macem-macem curhat dan sebagainya. Kayak saya sama istri kadang-kadang kalau jalan ke sini, kita ngobrol aja, ngobrol apa ngalor ngidul lah. Yang penting apa? Ada quality time. Ada waktu bisa bersama keluarga tuh lebih enak. Jangan sama teman punya waktu dengan keluarga nggak punya waktu, kan kebalik saudara. Lebih banyak begitu kan? Apalagi Pak kata nih, anak-anak zaman sekarang yang sudah ABG 17 tahun, udah punya circle sendiri, udah punya teman-teman sendiri. Mamanya bilang, Dek, temenin mama ke mall. Nggak bisa Mam, aku udah janji sama teman. Dia lebih mementingkan teman daripada nemenin mamanya. Itu fakta terjadi kan? Nah, kita beri pengertian. Kita beri pengertian. Adakan waktu bersama keluarga. Kenapa? Karena hidup rukun bersama-sama itu akan menurunkan berkat. Amin saudara. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Amin. Kuncinya pelihara keluarga saudara. Amin. Sebagai ayah, lakukan fungsimu. Sebagai mama, lakukan fungsimu. Sebagai anak, lakukan fungsimu. Hormati orang tuamu, taati ibumu, hormati ayahmu. Sebagai bapak jangan bangkitkan amarah anakmu supaya dia tidak patah semangat. Seorang ibu, dorong anakmu, dukung dia, bangkitkan semangatnya. Oma, kalau sudah jadi oma misalnya, kadang-kadang oma ini suka agak ini nih, overdosis, ya kan? Betul ya, oma ya? Kalau mamanya bilang begini, tidak boleh nak, dia lari ke omanya. Oma, minta jajan sih. Tadi sama mama nggak dikasih, omanya dikasih apa ini? Rusak lagi, ya kan? Oma itu adalah paling sayang sama cucu. Betul Mak? Betul, nggak ada duit pasti bilang ada. Begitu anaknya minta, Mah minta duit, kagak ada. Tapi coba cucunya yang minta, sudah merengek-rengek, nggak ada juga pasti ada. Betul nggak? Iya, karena anak saya pelaku juga. Ya, kalau sudah sama omanya, Mak beli ini sih Mak, gini. Sama bapaknya, Pak
beli juga doa dulu. Kalau sama omanya nggak perlu suruh doa karena kasih duitnya, saya beli. Sama engkongnya ini bisa beli. Karena oma opa tuh paling sayang sama cucunya. Dia lebih sayang sama cucu daripada sama kita sebagai anaknya waktu itu. Ya tapi ya nggak salah. Kan kita sudah menikmati kasih sayang dia puluhan tahun kan. Sekarang ya selama oma dan opa masih hidup, masih punya banyak duit, ya kan, ya kasih buat cucu. Amin Bapak Ibu. Biar hubungan oma dan cucu jadi akrab, orang tua dengan anak akrab, menantu dan mertua juga akrab. Jangan berantem ya, menantu dan mertua dan menantu. Harus akur, MMA. Menantu, mertua, akur. Menantu, mertua, akur. Ya, jangan sampai ada begitu menikah, Pak, kita menikah ya, tapi persyaratannya habis menikah kita cari rumah, tidak mau tinggal sama mama. Kenapa sih? Nanti berantem terus. Belum tentu mertua itu gak baik. Banyak mertua yang baik hati sama menantunya. Dia lebih sayang sama menantunya daripada sama anaknya sendiri. Tinggal bagaimana menantu mengambil hati mertua, bagaimana mertua mengambil hati menantu. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bila kita menjadi orang-orang yang memelihara keluarga kita, sehingga apa yang Tuhan rencanakan, fondasi keluarga kita semakin kuat. Karena setiap orang yang ada di keluarga mau ambil bagian, mau mengorbankan dirinya dengan apa yang dia bisa lakukan. Ayah melakukan bagiannya, ibu melakukan bagiannya, anak-anak melakukan bagiannya. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan, dilimpahkan dalam setiap hidup keluarga saudara.